Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya pribadi, Christopher Rafale, dan teman saya Nadira Afra dan juga Kevin Cahyadi. Kali ini kami akan membahas tentang studi kasus kegagalan Enterprise Resource Planning pada beberapa perusahaan atau yang biasa disingkat dengan ERP. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan mengenai kegagalan ERP pada Hersey Company di tahun 1999. Kita akan ke company profile. Jadi seperti yang kita ketahui, Hersey Company itu merupakan salah satu produsen coklat terbesar di dunia. Nah, produk Hersey ini bukan cuma coklat batangan aja, dia punya kayak pretzels dan lain-lain seperti yang ada di gambar ini. Nah, terus dia itu perusahaan multinasional yang ada di Amerika dan dia kantor pusatnya tuh berada di Pennsylvania yang juga merupakan rumah bagi Hershey Park dan Hershey Chocolate. Oke, selanjutnya kita akan membahas kegagalan ERP pada Hersey Company. Jadi di akhir 1996 itu Hersey itu menyetujui proyek Enterprise 21 yang berbasis TCP/IP, yaitu instalasi sistem barcoding yang dapat mengurangi biaya produksi dengan melacak aliran masuk dan keluar dari bahan baku. Nah, pada Juli 1999, ketika proyek itu berjalan, terjadi tumpang tindih antara waktu implementasi ERP atau Enterprise Resource Planning dengan penerimaan pesanan dalam jumlah besar untuk Halloween dan Natal. Nah, dalam rangka mempercepat proses implementasi ERP itu, Hersey itu memutuskan untuk melakukan implementasi Big Bang yang membuat beberapa modul dilaksanakan bersamaan. Nah, terus pada Agustus 1999, Hersey itu karena pengimplementasian sistem ini dia tuh terlambat 15 hari dalam melakukan pengiriman barang. Akhirnya pada September 1999, Hersey itu mulai menyadari adanya masalah pada sistem dan akhirnya dia mengumumkan kepada media. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor penyebab kegagalan ERP pada Hersey Company. Jadi ada 3. Yang pertama itu karena pengujian yang kurang memadai. Terus yang kedua kurangnya waktu yang tadi karena Hersey Company ini terlalu terburu-buru. Terus yang terakhir itu karena fasilitas software ERP SAP R3 itu tidak memperhitungkan banyak sekali lokasi penyimpanan sehingga Hersey Company tidak mampu memenuhi pesanan saat itu. Nah, sekarang kita bahas akibat kegagalan ERP bagi Hersey Company. Yang pertama, harga saham jatuh. Jadi setelah Hersey ini mengumumkan kepada media, akhirnya banyak investor tuh yang buru-buru menjual saham mereka dan akhirnya harga saham Hersey itu jatuh serta kehilangan 0,5% market share-nya. Terus terjadi penurunan pendapatan. Tadi ya karena sahamnya turun, akhirnya si Hersey Company ini mengalami penurunan pendapatan dan keuntungan yang signifikan dan mengalami kerugian sebesar 150 juta US dollar. Akibat selanjutnya itu ada penumpukan produk. Jadi karena tadi ada sistem yang tidak memadai, akhirnya produk Hersey itu menumpuk di gudang 25% lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Yang terakhir, kehilangan kredibilitas. Yang tadi ya karena akibat dari sistem ini nggak berjalan, tadi dia mengalami 15 hari keterlambatan. Akhirnya kayak distributor, retailer gitu mencari supplier lain yang bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu kayak Cadbury, Nestle dan lain-lain. Jadi persaing dari Hersey ini. Oke, selanjutnya apa sih upaya yang dilakukan oleh Hersey Company karena adanya masalah ini? Jadi setelah kejadian ini tuh Hersey Company melakukan upaya untuk menstabilkan SAP dan sistem lainnya. SAP R3 kemudian didesain ulang dalam 11 bulan. Jadi sistemnya akhirnya berhasil diimplementasikan setelah diperbaiki. Akhirnya pada kuartal ketiga tahun 2000, Hersey Food Corporation mengumumkan peningkatan pendapatan sebesar 12%, yang artinya sistemnya sudah kembali berjalan dengan baik. Oke, studi kasus selanjutnya kita akan membahas kegagalan ERP pada Nike Company di tahun 2000. Kita mulai dari company profile-nya lagi. Jadi Nike ini adalah salah satu perusahaan raksasa di industri olahraga dan pakaian. Mereka nih ada sepatu, ada pakaian olahraga, macam-macam pokoknya. Jadi di industri olahraga bergeraknya, dan mereka telah menerapkan ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengelola operasi mereka dengan lebih efisien gitu.
yang sistem ERP ini berguna untuk mengelola berbagai aspek bisnis seperti manajemen rantai pasok, produksi, penjualan, dan keuangannya. Oke, selanjutnya kegagalan ERP pada Nike Company. Jadi ini tuh ada kegagalan itu mulai diketahui itu di tahun 2000 bulan Juni. Jadi menurut dokumen class action yang dikirimkan oleh pemegang saham Nike, jadi gejala adanya masalah itu udah terasa pada bulan Juni tahun 2000. Aplikasi perencanaan permintaan dan penawaran dari itu menggunakan aturan bisnis yang berbeda dan menyimpan data dalam format yang berbeda dengan sistem lama, sehingga kedua sistem ini, yang sistem baru dan sistem lamanya ini sulit untuk diintegrasikan. Jadi perangkat lunak itu ini harus sangat disesuaikan agar dapat beroperasi dengan sistem lama. Diperlukan setidaknya 1 menit untuk setiap input untuk direkam oleh perangkat lunak yang lama, dan karena jumlah produk yang ditangani mencapai puluhan juta, sistem sering mengalami kerusakan. Oke, selanjutnya kita membahas faktor penyebab kegagalan ERP pada Nike Company. Jadi yang pertama, karena si Nike Company ini tidak menyewa integrator pihak ketiga untuk membantu mereka mengimplementasikan sistem baru dengan lancar. Karena yang tadi ya, sistem itu sulit diintegrasikan antara yang baru dan yang lama. Jadi Nike ini harusnya menyewa integrator pihak ketiga untuk menyempurnakan gabungan sistem ini kayak gitu. Terus yang kedua, tidak menunggu lama untuk menerapkan itu sebagai bagian dari proyek SAP ERP-nya. Nike ini memutuskan untuk menginstal perangkat lunak itu di awal tahun 1999 ketika mereka masih menggunakan sistem lama. Jadi harusnya mereka nunggu dulu sampai sistem ini benar-benar siap untuk diintegrasikan, nggak langsung diimplementasikan kayak gitu. Terus yang ketiga, perangkat lunak itu ini memiliki masalah integrasi karena perangkat lunaknya memiliki aturan bisnis yang berbeda dan menyimpan dana dalam berbagai format kayak yang tadi dijelasin. Jadi dia tuh sering mengalami kerusakan karena yang tadi sistemnya itu sebenarnya nggak bisa dengan mudah diintegrasikan. Yang terakhir, yang keempat, Nike memutuskan untuk menggunakan pendekatan Big Bang untuk mengimplementasikan sistem ERP. Kayak sebelumnya Hershey lakukan juga, dia menggunakan pendekatan Big Bang yang berujung pada kerusakan sistem juga. Yang terakhir tuh karena si Nike ini gagal melatih karyawan dengan benar dengan sistem yang baru, jadi menyebabkan kelebihan produksi sepatu yang tidak terjual karena karyawan ini masih asing dengan sistem yang baru. Akibat kegagalan ERP bagi Nike Company, yang pertama yaitu harga saham yang turun. Jadi kegagalan ERP ini menyebabkan penurunan harga saham pada Nike sebesar 20%. Lalu yang kedua adalah kerugian dari segi penjualannya. Jadi implementasi ERP pada Nike ini saat tahun 2000-an menyebabkan hilangnya penjualan kurang lebih sebesar 100 juta dolar Amerika. Dalam upaya ini mereka meningkatkan sistemnya di era modern sekarang. Jadi Nike hampir menghabiskan sekitar 400 juta dolar dalam kegagalan ERP-nya. Lalu yang berikutnya adalah penumpukan produk. Jadi kegagalan ini melatih karyawan dengan benar dengan menerapkan sistem yang baru dari Nike tersebut, yang akhirnya menyebabkan kelebihan produksi sepatu yang tidak dapat dijual. Lalu yang berikutnya adalah kehilangan kredibilitas Nike. Sistem bukan aja mengabaikan beberapa pesanan, tetapi bahkan menduplikasi pesanan lainnya. Akibatnya pesanan yang dideliver ke pabrik-pabrik di Asia ini menjadi berlebihan. Sementara waktu itu kebetulan pesanan Air Jordan berkurang atau bahkan terhapus sebagian. Lalu berikutnya ada juga bagaimana upaya yang dilakukan oleh Nike Company. Jadi dari perusahaan Nike ini mereka memperkerjakan atau merekrut konsultan dan ahli dari bidang-bidang eksternal untuk bisa membangun basis data dan juga memperbaiki sistem yang ada di Nike ini yang lagi rusak. Terus yang berikutnya adalah Nike mencoba memakai strategi dengan cara memasang program yang mengharuskan karyawannya untuk menerima training dan juga pengembangan wajib selama 140 hingga 180 jam supaya benefitnya adalah mereka dapat memahami sistem baru dengan lebih baik lagi ke depannya. Lalu yang berikutnya adalah
Nike mencoba untuk mengadopsi beberapa pendekatan geografis bertahap sambil mereka juga menerapkan integrasi sistem SCM, CRM, dan juga ERP barunya. Proyek ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun untuk bisa diimplementasikan. Lalu berikutnya kita lanjut ke dalam kegagalan ERP pada Pertamina pada tahun 2008. Secara singkat, Pertamina ini adalah perusahaan energi yang tentunya terintegrasi di Indonesia yang kita tahu, dan mereka juga selalu berinovasi dan juga berupaya maksimal untuk bisa menghidupkan energi selama lebih dari 6 dekade. Pertamina juga secara konsisten mereka memperluas jaringan keunggulan dan juga eksplorasi produksi serta aktivitas bisnis lainnya untuk bisa menyediakan energi ke seluruh dunia. Pertamina juga mengirimkan energi ke kota-kota dan perbatasan yang terpencil seperti Papua dan semacamnya. Pertamina bersemangat untuk berkolaborasi dengan masyarakat global demi mewujudkan transisi energi untuk bisa mencapai tujuan bersama dan juga bisa menurunkan pemanasan global dan mencapai keterlanjutan energi. Lalu, ditemukan beberapa kegagalan ERP pada Pertamina. Jadi, kegagalan ERP ini sebenarnya ditemui pada saat audit Januari 2009. Jadi awalnya itu pada saat implementasi ERP di Pertamina dimulai saat adanya sistem MySAP 2005 dan juga yang tadi saya sebutkan Go Live atau berjalan pada Januari 2009. Namun, hingga 5 tahun setelahnya masih terdapat kendala dalam utilisasi sistem ERP ini. Sehingga efeknya adalah ERP ini berjalan secara tidak konsisten oleh pengguna. Seperti yang tercermin dari masih dijadikannya KPI utilisasi sistem ERP sebagai alat kontrol bagi manajemen. Ada pula faktor-faktor seperti kesulitan mendapatkan data dalam waktu real time dan juga kurangnya Pertamina dalam mengintegrasi sistem informasi yang sehingga menjadi sebuah tantangan besar bagi Pertamina dalam implementasi ERP ini sendiri. Mungkin saya perjelas lagi, ada juga faktor penyebab kegagalan ERP ini di Pertamina. Jadi setelah kita research ada 3 poin. Yang pertama adalah resistensi perubahan di Pertamina itu terhadap perubahan. Lalu yang kedua juga penggunaan sistem informasi konvensional atau tradisional yang bagi mereka udah terbiasa. Lalu yang ketiga adalah persepsi kalau ERP ini adalah hanya sebatas proyek information teknologi saja. Nah, akibat dari kegagalan ini, kami meresearch dan mendapati ada 4 poin. Yang pertama adalah kinerja operasionalnya. Jadi akibat dari ini adalah efeknya ke kinerja operasionalnya, di mana mereka dalam kinerja operasional itu menjadi terhambatnya efisiensi dalam sistem pengolahan datanya. Terus dengan sistem yang tidak baik, otomatis semuanya jadi tidak baik terintegrasinya. Nah, Pertamina juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan data yang secara real time seperti tadi. Dan juga yang sangat penting dalam menghadapi persaingan bisnis itu, poin-poin tadi harus bisa dipantau secara baik sehingga efeknya juga akan baik ke depan. Lalu yang kedua adalah adaptif terhadap perubahan pasar. Dengan sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik, perusahaan ini juga atau Pertamina ini juga kesulitan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat di saat kita membutuhkan sesuatu yang memang perusahaan itu butuh yang fast response atau sebagai macamnya karena keterbatasan akses data yang akurat dan terkini gitu. Lalu yang poin ketiga adalah terhambatnya fokus perusahaan. Kegagalan implementasi ERP ini dapat mengakibatkan terjadinya gangguan dalam operasional perusahaan. Sehingga SDM-nya atau sumber daya manusianya dan juga waktu perusahaan terbuang untuk menangani masalah yang tidak penting dan juga sistem informasi yang tidak berjalan dengan baik. Lalu poin yang keempat adalah keamanan datanya. Dari yang 3 poin tadi yang kita sudah sebutin, dengan sistem informasi yang tidak terintegrasi dengan baik, ada juga kemungkinan resiko kebocoran data atau akses tidak sah
yang juga bisa menimbulkan peningkatan bagi perusahaan, dan juga mengancam kerahasiaan dan keamanan informasi dari data secure, informasi keamanan perusahaan itu. Lalu saya juga dan juga teman-teman saya membuat upaya atau saran yang perlu dilakukan oleh perusahaan Pertamina adalah, setelah kita menganalisa, sekiranya Pertamina dapat melakukan upaya untuk menstabilkan ERP dengan cara sosialisasi dan juga pelatihan yang insentif, dan juga keterlibatan pihak terkait, lalu pengelolaan resiko yang matang, ada juga evaluasi dan pemantauan berkala, dan juga peningkatan utilisasi sistem. Oke, sekarang kita akan masuk ke kegagalan ERP yang terjadi pada Waste Management Inc. pada 2005. Nah, sebelum itu kita akan kenalan dulu nih sama Waste Management Inc. itu apa sih? Oke, Waste Management Inc. adalah perusahaan yang berasal dari Amerika Utara. Perusahaan ini berfokus pada pengelolaan limbah. Nah, perusahaan ini juga memiliki misi untuk memaksimalkan nilai sumber daya sambil meminimalkan dan bahkan menghilangkan dampak lingkungan sehingga ekonomi dan lingkungan dapat berkembang. Oke, kegagalan ini terjadi dimulai dari 2005, di mana Waste Management bekerja sama dengan SAP sebagai pihak vendor dari ERP yang mereka pilih. Nah, di sini permasalahan muncul ketika Waste Management merasakan ERP-nya tidak sesuai apa yang di perjanjian dengan SAP. Jadi kayak seperti fitur-fiturnya nggak akurat, nggak berjalan sesuai apa yang Waste Management ini mau gitu. Nah, jadi di sini terjadi gitu kesalahan representasi pemilihan vendor ERP. Oleh karena itu di sini juga terjadi banyak miskomunikasi yang mengakibatkan harus diselesaikan pada court atau harus dengan lewat jalur hukum gitu. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan kegagalan ERP ini di Waste Management Inc. Pertama, ada miskomunikasi. Kedua, ada stabilitas sistem dan kesesuaian fungsional yang belum yakin gitu atau belum dicoba. Nah, dan hal ketiga yang paling penting adalah sebenarnya kebanyakan vendor ERP itu nggak menyiptain atau nggak merefleksikan itu ke case bisnis lain gitu. Jadi langsung aja mereka setelah buat sistem, mereka langsung promosi tanpa adanya mencoba terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari yang pertama, miskomunikasi. Banyaknya miskomunikasi yang terjadi dengan Waste Management dan SAP menyebabkan mereka tidak menemukan titik terang dari masalah ini. Yang kedua, stabilitas sistem dan ketidaksesuaian fungsional yang terjadi di sistem ERP yang sudah SAP siapkan. Jadi ketika diimplementasikan, banyak kegagalan dan kerugian yang dirasakan oleh Waste Management gitu. Dan yang terakhir ada di vendor ERP tidak menyertakan kasus bisnis. Jadi mereka rata-rata langsung saja ketika sudah jadi suatu sistem nggak dicoba dulu langsung promosi. Seperti itu. Nah, kita sekarang lanjut ke apa sih akibatnya? Sebenarnya ada banyak akibatnya. Pertama, kinerja operasional Waste Management yang tidak efektif akibat adanya sistem ERP yang tidak jelas yang sudah disiapkan oleh SAP gitu. Kedua, kerugian finansial dan opportunity cost yang diajukan di jalur hukum gitu. Kita bisa lihat Waste Management mengalami kerugian sebesar $100 juta dan juga $350 itu perhitungan kerugian dari penjualan mereka. Nah, kemudian ada kerusakan reputasi dari Waste Management ini. Jadi karena ERP-nya tidak berjalan dengan sesuai, kinerjanya menurun, reputasinya pun ikut menurun. Dan ini juga menyambung pada proyek-proyek yang dijalankan oleh Waste Management itu tidak berjalan dengan maksimal. Lalu, apa upaya yang dilakukan oleh Waste Management Inc.? Nah, mereka membawa ini dengan penyelesaian masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, mereka membawa ini ke jalur hukum. Oleh sebab itu, dari situ dibawa ke jalur hukum. Waste Management menjabarkan apa saja yang mereka terima dan apa saja yang mereka rasakan, dan dari pihak SAP juga, dan akhirnya selesai pada tahun 2010, yaitu Waste Management menggugat $500.000 dari SAP yang menyiapkan vendor dari
ERP dari waste management ini. Nah, sekarang setelah kita membahas keempat kasus kegagalan ERP, apa aja sih sebenarnya yang bisa perusahaan lakukan untuk memitigasi hal-hal tersebut? Pertama, perencanaan dan penilaian yang cermat. Jadi kita nggak boleh langsung percaya aja dalam suatu vendor. Kita juga harus merencanakan dan melakukan penilaian langsung gitu. Dua, keterlibatan langsung dengan manajemen dan pemangku kepentingan. Di sini juga penting karena ketika manajemen langsung turun, nggak akan ada nantinya yang nggak sesuai dengan harapan mereka gitu. Ketika sudah langsung turun dan pemangku kepentingan pun turun, kita akan benar-benar serius dalam pemilihan ERP. Yang ketiga adalah pengujian dan validasi menyeluruh. Ini juga pengujian sebelum tanda tangan kontrak dan juga adanya validasi seluruh yang sudah perusahaan minta dan dengan vendor ERP tersebut. Jadi dari sini kita bisa tahu tidak ada yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan di surat perjanjian. Dan yang terakhir ada pengelolaan proyek yang ketat dan juga konsultasi dengan ahli. Di dua ini kenapa digabung? Karena pengelolaan proyek yang ketat diperlukan konsultasi dengan ahli ERP. How you gather, manage, and use information will determine whether you win or lose. Bill Gates. Nah, ini menjadi quotes penutup dari presentasi kami hari ini. Semoga presentasi tentang kegagalan ERP tadi membawakan informasi baru bagi kita semua dan menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Mungkin sekian dari kami, maaf bila ada salah kata. Terima kasih. How you gather, manage, and use information will determine whether you win or lose. Bill Gates. Nah, ini menjadi quotes penutup dari presentasi kami hari ini. Semoga presentasi tentang kegagalan ERP tadi membawakan informasi baru bagi kita semua dan menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Mungkin sekian dari kami, maaf bila ada salah kata. Terima kasih.